Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama aku Silvi Dwi Anggraini. Aku dari kelas 11 IPA 1 nomor absen 29. Nah, di video kali ini aku akan membahas salah satu pahlawan di Indonesia, yaitu Tan Malaka. Nah, siapa sih Tan Malaka ini dan apa latar belakangnya? Terus perjuangan apa aja yang udah dilakukan oleh Tan Malaka ini untuk Indonesia? Nah, terus apa aja sih nilai-nilai yang bisa kita ambil dari perjuangan dan pengorbanan yang udah dilakukan oleh Tan Malaka ini? Nah, untuk itu stay tune dan jangan skip video ini. Tan Malaka memiliki nama asli yaitu Sultan Ibrahim Gelar Datuk Tan Malaka. Ia mendapatkan gelar nama seni bangsawannya tersebut dari garis keturunan ibunya. Ia lahir pada tanggal 2 Juni 1897 di Nagari Pandam Gadang, Sumatera Barat. Ayah Tan Malaka bernama Rashad Kaniago, seorang karyawan pertanian, dan ibunya bernama Sinah Simabur, putri orang terpandang di desanya. Tan Malaka semasa hidupnya tidak menikah dan memilih untuk sendiri untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Semasa kecil, Tan Malaka hidup dalam lingkungan agama yang sangat kuat di kampungnya. Pondasi agama yang dimiliki oleh Tan Malaka ini sangat kuat. Ia bahkan senang mempelajari ilmu agama, ilmu bela diri, dan main sepak bola. Pada tahun 1908, saat usianya 21 tahun, ia didaftarkan ke Quick School atau sekolah guru negara di kota kelahirannya. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas dan selalu mendapatkan juara di dalam kelasnya. 5 tahun kemudian, pada bulan Oktober 1913, memasuki usianya ke-26 tahun, ia meninggalkan desanya menuju Belanda untuk belajar di Rich Quick School atau Sekolah Pendidikan Guru Pemerintah. Selama kuliah di Belanda, ia mengalami perubahan drastis dalam pola pikirnya. Pengetahuan tentang dunia luar, khususnya tentang revolusi, sangat melekat di pikirannya. Pengetahuan ini ia peroleh setelah membaca buku The French Revolution. Apalagi saat itu sedang terjadi revolusi di Uni Soviet atau yang saat ini kita kenal dengan Rusia. Sejak saat itu, ia mulai serius mempelajari tentang paham sosialisme dan komunisme dengan membaca buku-buku karya dari Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin. Di sana, ia juga bertemu langsung dengan tokoh-tokoh sosialis demokratis. Setelah lulus pada tahun 1919, ia kembali ke Indonesia. Ia langsung kembali ke kampung halamannya. Tak lama setelah itu, ia mendapatkan tawaran untuk mengajar anak-anak kulit petani di perkebunan teh di Deli, Sumatera Utara. Ia mengajarkan bahasa Melayu. Selain menjadi seorang guru, ia juga aktif dalam pembentukan pamflet perlawanan terhadap kolonial Belanda. Ia tak rela apabila bangsa pribumi diperlakukan tidak adil dan dijajah oleh kaum elit. Ia menuliskan penderitaan para kulit petani kebun teh tersebut di Sumatera Pos. Untuk memperjuangkan nasib petani, ia menjadi anggota Dewan Rakyat atau Volksraad pemilihan tahun 1920 untuk mewakili kaum kiri. Namun, baru setahun ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Dewan Rakyat dan memilih membuka sekolah rakyat di Semarang atas bantuan dari seorang tokoh syarikat Islam. Di sini, ia juga bertemu dengan tokoh-tokoh pergerakan lainnya seperti K.H. Agus Salim dan Hos Cokro Aminoto. Di tengah kesibukannya mengajar, ia tak lupa untuk menulis artikel dan buku. Misalnya, lahir buku Komunisme di Jawa tahun 1922, Kuli Kontrak tahun 1923, Nar Republik tahun 1925, dan juga Madilog sekitar tahun 1942 sampai 1943. Pada tahun 1922, Tan Malaka ditangkap karena diduga ikut aksi mogok besar-besaran buruh Pegadaian dan diasingkan ke Belanda. Setelah 20 tahun menjalani pengasingan, akhirnya Tan Malaka dibebaskan pada tahun 1942 bersamaan dengan kedatangan penjajahan Jepang ke Indonesia. Tan Malaka tak tinggal diam melihat bangsanya dijajah kembali. Ia melakukan perlawanan politik secara gerilya. Ia bahkan menemui Soekarno 2 kali untuk menyampaikan konsep strategi revolusionernya melawan penjajah. Ia juga berjuang dan berusaha untuk meyakinkan rakyat dan elit sehingga Indonesia dapat merdeka tahun 1945.
Setelah Indonesia merdeka, Tan Malaka menjadi salah satu pelopor sayap kiri. Ia juga terlibat dalam peristiwa 3 Juli 1946 dalam pembentukan Persatuan Perjuangan dan disebut-sebut sebagai otak penculikan Sultan Syahrir yang saat itu sebagai Perdana Menteri di Indonesia. Karena itu, ia dijebloskan ke dalam penjara tanpa diadili selama 2,5 tahun. Setelah meletus pemberontakan FDR atau PKI di Madiun, September 1948 yang dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin, Tan Malaka dibebaskan dari penjara begitu saja. Di sisi yang lain, setelah mengevaluasi situasi yang sangat parah bagi Republik Indonesia akibat dari Perjanjian Linggajati tahun 1947 dan Renville tahun 1948 yang merupakan hasil dari diplomasi Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin, Tan Malaka mendirikan Partai Murba pada tanggal 7 November 1948 di Yogyakarta. Setelah pemberontakan PKI atau FDR di Madiun ditumpas pada akhir bulan November 1948, Tan Malaka menuju Kediri dan mengumpulkan sisa-sisa pemberontakan PKI atau FDR yang saat itu masih ada di Kediri. Dan mulai saat itulah Tan Malaka membentuk pasukan gerilya pembelah proklamasi. Pada bulan Februari 1949, Tan Malaka bersama beberapa orang pengikutnya ditangkap di Petok, Kediri, Jawa Timur, dan mereka ditembak mati di sana. Pada bulan Februari 1949, Tan Malaka bersama beberapa orang pengikutnya ditangkap di Petok, Kediri, Jawa Timur, dan mereka ditembak mati di sana. Tidak ada seorang pun yang tahu pasti di mana letak makam Tan Malaka tersebut dan siapa yang sudah menangkap dan membunuh Tan Malaka dan beberapa orang pengikutnya tersebut. Tapi akhirnya misteri tersebut dapat terungkap dari penuturan Harry Poze, seorang sejarawan Belanda yang menyebutkan bahwa yang menangkap dan menembak mati Tan Malaka pada 21 Februari 1949 adalah pasukan TNI di bawah pimpinan Letnan II Sukoco yang pernah menjadi wali kota Surabaya. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 53 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret 1963 menyatakan bahwa Tan Malaka sebagai pahlawan nasional. Nah, setelah berpuluh-puluh tahun berlalu, jenazah Tan Malaka dipindahkan dari Kediri ke Indonesia pada tanggal 21 Februari 2017. Seperti halnya tokoh-tokoh pahlawan lainnya, Tan Malaka juga memiliki banyak nilai-nilai yang bisa kita petik dari semua perjuangan yang sudah dilakukannya. Salah satunya yaitu rela berkorban. Bagaimana tidak? Tan Malaka rela untuk dipenjara berkali-kali demi bangsa Indonesia, demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka juga tidak pernah putus asa. Dia tidak pernah putus asa untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, cukup sekian video yang udah aku jelasin ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Thank you for watching. See you next time, guys.